Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu, hadirin para pemuda dan pemudi, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian taklim Ustaz Muqtadir. Seharusnya pada kesempatan ini berhalangan beliau karena sedang mendampingi putrinya melaksanakan wisuda ya di Surabaya. Mudah-mudahan segala urusannya senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah untuk bisa melaksanakan kajian ini tentunya, dan mudah-mudahan menjadi jalan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap langkah insyaallah Allah angkat derajat kita, dari setiap langkah berikutnya Allah ampuni segala khilaf dan dosa kita. Dan Allah berikan kekuatan kita untuk terus bisa bermujahadah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihi alwasilah, carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 35. Jadi perintahnya adalah kita mencari, wabtaghu ilaihi alwasilah, cari jalan ya, amalan, perbuatan, cara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Insyaallah ini menjadi bagian tentunya ya, duduknya kita di sini adalah sarana taqarrub kita kepada Allah ya. Dan ketika kita sudah berada di jalan Allah, wajahidu fi sabilihi, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, serius ya, fokus, karena memang pasti ada ya kondisi-kondisi yang membuat kemudian kita ini nggak jadi melaksanakan apa yang telah kita akan lakukan. Makanya diperintahkan wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguhlah kamu ketika sudah berada di jalan Allah. Jadi ketika kita sudah melakukan amal ya, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh. Maka insyaallah ya, la'allakum tuflihun, engkau akan mendapatkan yang namanya keberuntungan ya, bahagia, keberuntungan, kesuksesan, kemenangan di dunia wal akhirah. Jadi bentuk pencariannya ini yang harus senantiasa terus ya, kita beristiqomah, tidak berhenti, tidak kemudian merasa finish ya, selesai, terus saja ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput ya. Tidak ada istilahnya oh selesai, beres satu kajian berikutnya ya, satu amalan dalam berikutnya, satu ibadah pada kita terus saja sampai kemudian nanti ajal menjemput kita. Nggak ada ceritanya kemudian selesai begitu ya, beres dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi jalan ya
Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi dari setiap kajian ke kajian, ta'lim ke ta'lim, ini kita berharap dari setiap amalan ke amalan ya adalah kita bisa digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena kepentingannya, kebutuhannya, yaitu keuntungannya kembali kepada diri kita masing-masing. Dengan nilai-nilai takwa inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima amalan yang telah kita kerjakan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahkan kemudian dengan nilai-nilai ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan dengan amalan takwa ini ya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ya jalan keluar dari setiap masalah persoalan kehidupan kita. Dan Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan akhirnya ujungnya dari ikhtiar kita untuk bisa menjadi takwa ya pada saatnya nanti setelah kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini diwafatkan dan dibangkitkan, dibersamakan dengan orang-orang takwa yang lainnya, bergerak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan kafilah yang terhormat. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ya. Jadi ada rombongan kafilah yang terhormat nanti di padang mahsyar. Kalau rombongan di dunia mungkin kalau ada pejabat begitu ya, kita bisa nguntit di belakangnya. Lagi di jalan tol begitu ya. Yang ikutan buru-buru begitu. Mungkin bisa begitu ya. Tapi nanti di padang mahsyar kita melihat Masya Allah, dia dijaga dengan para malaikatnya, dia bergerak ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala bagaikan kafilah rombongan terhormat. Mau ikutan ya, siapa lu? Ya mau ikutan dong. Enggak bisa. Maka insyaallah ikhtiar kita menjadi bagian Allah berikan kekuatan untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan tentunya kita juga berharap ya rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita dari amalan yang kita kerjakan. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dalam surat Al-Imran 132. Ya rahmatullah, pada kesempatan ini ya saya mengajak untuk mentadaburi ya surat Al-Maidah ayat 92. Surat Al-Maidah ayat 92. Ada ya? Surat kelima ayat 92. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita atiullaha wa atiur rasul. Ya. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wahdharu, dan hendaklah kamu berhati-hati. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita ini menjadi orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Maka kita bersyukur nih ya menjadi orang-orang yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang kita lakukan. Dan jadikan landasan ya ketika kita akan melakukan amalan, maka ini adalah bagian dari pembuktian ketaatan kita dan ketaatan kepada Rasul. Sehingga kita menjadi orang-orang yang patuh, orang-orang yang memenuhi
ya seruan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, itu kan menjadi ciri daripada ketaatan gitu ya. Ketika seseorang senantiasa terus melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan, menghindari, yang menjauhi apa yang Allah larang. Nah, maka ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul ini Allah ingatkan kepada kita, wahzaru, ya, hendaklah kamu hadirkan yang namanya kehati-hatian, yang namanya kewaspadaan. Ya, jadi diingatkan kita bagaimana kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita beramal, ketika kita berbuat, hendaklah ya kita hadirkan yang namanya kewaspadaan. Artinya apa? Artinya memang akan ada ya apa namanya kondisi yang membuat kemudian amal yang kita lakukan ini yang menjadi amalan yang sia-sia, ya, menjadi amalan yang kemudian dia apa namanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk ya terus berhati-hati nih. Waspada begitu ya. Jangan merasa sudah banyak nih ya amal kita. Tenang aja. Ya. Jadi bagaimana mungkin pernah mendengar kisahnya Parsuso ya, seorang alim yang dia luar biasa ketaatannya, ya, tapi kemudian dalam akhir perjalanan hidupnya dia tergoda juga oleh setan, ya, dia terkelabui oleh setan, yang dia kemudian hadir dalam kehidupannya dengan berwujud orang yang lebih taat, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, kenapa engkau bisa melakukan seperti ini? Puasanya terus-terusan, sholat malamnya terus-terusan, begitu Pak. Karena dulunya aku ini pernah berbuat dosa, ya, pernah berbuat kesalahan, yang akhirnya ketika aku senantiasa mengingat akan kesalahan ini, ya, akhirnya aku ya berbuat seperti ini. Kalau kamu mau seperti ini pun bisa. Lakukan aja dosa, lakukan aja kesalahan. Gak mau, ya. Tapi kamu mau nggak? Ya seperti saya ini. Masya Allah, luar biasa bujuk rayunya ya, setan ini. Oh iya deh. Ya udah, apa dosanya, memangnya kesalahannya apa? Ya. Membunuh, nggak mau. Berzina, nggak mau. Ini nih. Pernah kesalahan meminum khamr, ya, yang memabukkan. Ini mah agak ringan kali ya, bisa lah ya, ini mah berapa waktu juga selesai ini Pak. Tapi akhirnya gimana? Ya, perbuatan dosa tadi itu malah dilakukan semuanya. Setelah minum khamar, kemudian dia berzina, kemudian juga dia membunuh. Nah, ini penting bagaimana kemudian bentuk kehati-hatian tadi itu senantiasa ya dihadirkan ya kepada kita, supaya kita jangan merasa tenang, aman, bahwa memang ada ya peluang ya agar apa yang kita lakukan ini menjadi ya sia-sia, menjadi kemudian ya tidak bermanfaat tadi itu, menjadi akhirnya rugi kita. Nah, ini yang harus dijauhkan, dihindarkan, untuk tetap menghadirkan kewaspadaan, ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang rugi tadi karena kita merasa bahkan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari setiap apa yang kita lakukan tadi itu ya kepada Allah, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang beristiqamah, orang-orang yang terus ya melakukan ketaatan kebaikan. Bagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, ya, agar kita bermunajat menjadi zikir kita, ya, minta pertolongan, wasta'inu bis sabri was salat, dan juga
minta kepada Allah Subhanahu wa taala ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, minta agar kita ini diberikan kekuatan menjadi orang-orang yang terus bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, bahkan bersyukur kepada Allah dan juga ya bisa menyempurnakan dari setiap amalan kita semua. Nah, ini pentingnya jemaah Allah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita untuk terus berhati-hati. Memang bentuk kehati-hatian tadi itu ya banyak digambarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam konteks ya di beberapa ayat ya yang Allah jelaskan, misalkan dalam Al-Qur'an ini dalam surat Al-Baqarah ayat 235 misalkan ya, di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita di sana agar kita wahzarunya tadi itu dalam urusan apa? Dalam urusan ya ketika kita pernikahan ya. Masya Allah, memang diberikan tuh. Sebentar. Ya, ayat ini kedua lagi, sebentar saya keluarkan dulu di sini. Iya, ya wahzaru. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an ya yang Allah jelaskan wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa aw kuntum fi anfusikum 'alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iluhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitab ajala wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum wahzaru. Jadi bentuk daripada wahzaru tadi itu diingatkan takutlah kepada Allah. Nah, ini dalam urusan apa nih? Dalam urusan pernikahan. Ya, dalam urusan bagaimana kemudian kita ini juga harus hati-hati. Ada orang-orang yang seenaknya semaunya dalam urusan pernikahan tadi, nikah cerai, begitu nikah cerai dan sebagainya. Apalagi ketika melihat ada seseorang wanita ya yang telah ditinggal oleh suaminya. Maka kata Allah dalam ayat itu, nggak apa-apa kamu untuk menyindirnya, tapi diingatkan ya sampai batas nanti iddahnya terlebih dahulu baru ya sindiran-sindiran itu dilakukan. Tapi diingatkan ya akan hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wahzaru. Hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan mempermainkan dalam urusan pernikahan. Ya, dalam urusan pernikahan ini kita diingatkan jangan sampai menjadi orang-orang yang mempermainkan. Ya, niatnya apa nih? Tujuannya apa nih untuk menikah tadi? Ya, ada ya orang-orang yang hanya bagaimana kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya, menturutkan ya keinginannya. Nah, inilah yang membuat kemudian akhirnya rugi tentunya jemaah rahimakumullah. Jadi Allah ingatkan yang pertama tadi bahwa jangan sampai kemudian dalam urusan pernikahan ya malah menjadi ya dosa gitu karena tujuannya tadi salah yang dia lakukan ya. Yang pertama tadi dalam surat Al-Baqarah ya 235 Allah ingatkan seperti itu. Kemudian ya yahzaru yang lain juga ya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain.
Ya, di antaranya adalah bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an agar berhati-hati ya dalam berbagai urusan. Ya, tidak istirjal, tidak kemudian dia semaunya, seenaknya. Ya. Sehingga amalan yang dikerjakan tadi itu tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang ini Pak, anak-anak ya, terutama anak-anak remaja begitu. Nah, ini urusan ibadah juga, bagaimana kemudian mereka menjadi bagian yang kita ingatkan, ajarkan. Alhamdulillah kalau seandainya ya di sini ya ada lembaga, ada pendidikan buat anak-anak. Karena ketika dia mengandalkan sekolah, ya, ini menjadi bagian yang sangat minim sekali. Bahkan hari ini saya diajak untuk berdiskusi berkenaan dengan eksistensi guru agama yang ada di sekolah oleh Departemen Agama Pusat, ya. Ya di se-Indonesia itu dihadirkan guru-guru agama, pakar-pakar dan sebagainya. Nah, ada kekhawatirannya, memang sempat begitu kan, bagaimana kemudian guru agama di sekolah tadi itu ya diminimkan perannya, ya kemudian bahkan mungkin ditiadakan karena jalur rekrutan guru agama saja ini menjadi bagian yang minim dibanding dengan guru-guru yang lain. Ya, ini ada kekhawatiran dari teman-teman asosiasi bagaimana kemudian untuk guru agama, bahkan peluang-peluangnya tidak sama dengan peluang-peluang dengan guru-guru umum yang lain. Misalkan ketika akan ada peningkatan kesejahteraan ya bidang PPG atau juga sertifikasi begitu Pak. Nah, itu guru-guru yang ada di daerah ini ya dengan departemen agamanya tidak terfasilitasi, sementara dengan Pemdanya pun tidak terfasilitasi. Ya, itu yang terjadi tuh. Sempat kita sampai menghadap bagaimana kemudian ada anggaran untuk mengadakan PPG buat guru-guru yang memang harus sudah layak, ya sudah dia waktunya dan sebagainya. Tapi Pemdanya bilang kami nggak ada anggaran untuk itu. Sementara di Departemen Agama yang kemudian juga menjadi basis guru agama sendiri, mereka pun tidak menyiapkan anggaran akan itu. Nah, ini kan jadi masalah. Ya, jadi masalah sampai sekarang ya. Jadi jumlahnya pun kalaupun ada sangat minim sekali ya, sangat sedikit sekali ya dari yang dikeluarkan ya, yang dikeluarkan tadi itu. Nah, ini tentu menjadi bagian yang kita khawatir ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita akhirnya nggak ngerti tuh ya dalam urusan ibadah ya, hal-hal yang sifatnya ringan, hal-hal yang sifatnya dasar ya, kemudian dia lupakan. Karena kita dapatkan anak usia SMP misalkan SMA ya, yang dia disuruh berwudu ya begitu adanya Pak. Ya alhamdulillah kalau di kita ada misalkan kemudian diajarkan prakteknya, tata caranya, atau dia mengikuti kondisi lingkungan yang memang sudah diajarkan ketertibannya tadi itu. Alhamdulillah kalau di sini. Tapi di berbagai tempat ya dicek misalkan bahkan usia SMA ya sholatnya aja tuh Pak, masih ada yang kemudian dia bermain-main. Ya sebalik cikoromanya, bagaimana kemudian dia sudah waktunya benar gitu ya sholatnya, tapi dia nggak lakukan itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Bahkan dalam urusan ibadah-ibadah yang lain juga malah tidak terpahami oleh mereka, tidak bisa dilakukan. Nah, kita nggak bisa tuh mengandalkan juga ya kepada guru-guru agama, apalagi ketika ya tadi perannya itu disedikitkan dan sebagainya, dan kemudian akhirnya juga tidak bisa untuk dilakukan ya yang seharusnya dilakukan dan sebagainya. Nah, ini diingatkan dimarahullah ya, bagaimana kemudian dalam urusan ini pun kita harus waspada. Kemudian wahzaru dalam arti ya
takut juga kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 19, ya, sering nih kita baca, ya, ada kalimat hazarul maut au kasayyibin minas sama, ya, fihi zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazarul maut Allahu mukhidum bil kafirin. Apa di sana? Yaitu dalam arti hazaru tadi itu adalah takut mati. Siapa? Ini orang-orang munafik. Ya. Jadi kalau dalam urusan kematian ini biasanya orang takut aja ya, begitu. Nggak mau dia bercerita kematian, bahkan ngingetin kematian aja. Ya, kita mungkin menjadi orang-orang yang jarang suami istri begitu Pak. Sering nggak Pak? Ingetin, ya. Kalau nanti Abi wafat, dan sebagainya. Nah ini kan menjadi bagian yang kita diperintahkan untuk mengingat kematian. Nah orang-orang munafik itu mereka takut tuh, ya, terhadap kematian tadi itu. Mereka kalau bisa hidup ya lebih lama lagi, menghindari yang namanya kematian. Ya hazarul maut tadi itu menjadi bagian yang dia tinggalkan. Ya sudah diingetin, diajak dan sebagainya, sehingga dia nggak yakin tuh. Nah ini kita jangan sampai seperti orang munafik. Ya siap nggak siap bahwa kematian itu memang akan dan ya akan menghampiri kita. Ya nggak harus tua dulu Pak ya, nggak harus sakit dulu. Ya kemarin saya memakamkan sahabat yang baru selesai Jumat kemarin itu. Paginya olahraga, ya bulu tangkis, masya Allah, ya. Jadi selesai bulu tangkis, ya terasa berat, sebagainya mau ke dokter, sudah 10 di hari Jumat kemarin, ya. Masya Allah. Jadi makanya hadarul maut, ya. Nah orang-orang munafik itu bagaimana dia takut, ya, akan kematian. Di sana sampai digambarkan bagaimana seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, ya, yang disertai dengan kegelapan petir kilat. Mereka kemudian menyumbat telinganya dengan jari-jarinya menghindari suara petir. Jadi ketika dihadirkan bencana-bencana, musibah dan sebagainya, atau juga pengingat, ya, diingetin, diajak dan sebagainya, seolah mereka akan mati begitu, saking takutnya tadi itu. Dan mudah sesungguhnya, ya, Allah itu meliputi orang-orang yang kafir. Ketika sudah saatnya, sudah waktunya. Ada juga kematian yang dijelaskan hazarul maut ini dalam urusan semangat, dalam urusan, ya, matinya jiwa. Di dalam surat Al-Baqarah juga tuh 243, ya, di sana disebutkan alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadarul maut. Ya, ada kalimat hadarul maut. Jadi ada orang-orang yang keluar rumahnya, bagaimana kemudian dia menghindarkan diri dari kematian yang akan menimpanya. Ya, tapi kalau memang sudah waktunya kematian itu datang, ya, walaupun kamu berada di dalam rumah, maka kematian itu akan mendatangi kamu. Ya, artinya juga dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada orang-orang yang kalau memang kamu takut, ya sudah hadar maut, mati saja. Ya, tidak punya semangat dia untuk memperbaiki dirinya. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Nah, ini menggambarkan bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita memang ada waktu-waktu semangatnya, ada waktu-waktu kemudian lemahnya. Ya, nah, ini yang jangan sampai kemudian ketika waktu lemahnya kita menjadi orang-orang yang futur, orang-orang yang akhirnya meninggalkan ketaatan, meninggalkan, ya, kebaikan, amal soleh yang biasa kita lakukan. Ya, orang-orang yang putus asa, apa saya melakukan ini kok, ya, sama aja, gitu kan, nggak ada bedanya dan sebagainya. Nah ini hadarul
maut dalam ayat surat Al-Baqarah 243 ini. Tadi yang wahzaru juga sudah dijelaskan bagaimana dalam urusan pernikahan diingatkan. Ada wahzaru ya dalam arti waspada, ya mengingatkan akan kewaspadaan. Nah, ini di dalam surat Ali Imran ayat 28 ya. Jadi ada kalimat di sana wa yuhadzirukumullahu nafsah ilallahil masir. Apa yang Allah ingatkan berwaspada tadi itu? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqat wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Jadi Allah memperingatkan, mengingatkan kepada kita ya dengan apa? Dengan siksanya. Kenapa disiksa? Kenapa dia mendapatkan ya siksaan? Karena tadi ketika seorang yang beriman dia menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ya. La yattakhidul mu'minun kafir auliya. Jadi janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ini dosanya, Pak. Ya. Jadi kenapa Allah ingatkan tadi? Diingatkan bentuk wahzarunya dengan berupa siksa. Ya. Kenapa penyebabnya? Yaitu ketika orang beriman, ya dia ya menghadirkan, ya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Jadi dia menganggap nggak apa-apa. Apalagi min dunil mu'minin, Pak. Masih ada pilihan orang yang beriman. Ya. Artinya ada pilihannya begitu, ada kemudian kesempatan kita untuk membantu, menyokong ya, menghadirkan orang-orang yang beriman yang kemudian ketika misalkan secara kualitasnya memang masih belum sesuai dengan harapan, nah maka kita memberikan masukan. Maka kita mengingatkannya pula dan sebagainya. Jangan kemudian malah kita tinggalkan. Ya, malah kita jauhi, malah kita kan sempat ada statement tuh. Ya, mendingan yang apa bukan Islam tapi jujur ya daripada Islam nggak jujur. Ya, pernah gitu ya. Ya waktu itu zamannya. Nggak boleh begitu harusnya. Ya, kalaupun ada orang Islam yang belum jujur dia masih menyimpang dia, nah ini yang harus diingatkan. Begitu. Jangan habis lah. Mendingan dia non Islam lah, yang kafir begitu. Ya dia kan udah terlihat kredibilitasnya dan sebagainya. Enggak, Pak. Ya, ini Allah yang sudah mengingatkan kita. Ya. Jadi ada bentuk dosa, bentuk siksa bahkan ya Allah ingatkan wa yuhadzirukumullah. Ya Allah memperingatkan kamu ya akan siksanya ya karena dosa yang dilakukan. Jadi jangan dianggap sederhana nih, Pak ya. Ternyata urusan pemimpin tadi jangan dianggap enteng. Ya jangan dianggap sederhana oleh kita. Karena kenapa? Karena ternyata ya Masya Allah ada siksa yang telah Allah siapkan bagi dosa itu sendiri. Ya, kemudian masih dalam surah Al-Imran ya di ayat 30 sana jelaskan yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainahuma wa bainahu 'amadan ba'ida wa yuhadzirukumullah nafsa wallahu ra'ufun bil ibad. Allah memperingatkan kamu sama ini akan ada siksanya dalam urusan apa? Ya, yaitu ketika dia beramal, dia berbuat, ya, dia menganggap bahwa nggak akan ada balasan, nggak ada balasannya, begitu Pak. Ini keyakinan terhadap pahala ini harus dihadirkan nih. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya, jadi ada orang yang wasaddaqa bil husna, ada orang yang wakadzdzaba bil husna.
Ya, ada orang yang membenarkan balasan pahala, ada orang yang mendustakan, nggak percaya dia. Ya, buktinya nggak percaya apa? Yaitu ketika dia diajak, diingatkan, dihimbau, ya, enggak juga dia melakukan. Bahkan mungkin dia meninggalkan. Padahal dia bagian dari Islam. Ya, tapi dia tidak mau mengerjakan. Ya, sholat berjamaah misalkan, Pak, ada balasan khusus ya bagi orang-orang yang memang dia melaksanakan ya jamaah, sholat berjamaah tadi itu. Karena kekurang yakinannya tadi dengan balasan pahala, akhirnya dia berpikir tidak naon lah, geus sholat ge geus alhamdulillah, geus syukur begitu, Pak. Ya, akhirnya selama dalam hidupnya nggak pernah ke masjid. Ya, padahal rumahnya dekat masjid. Ya, ini menjadi perkara tersendiri itu. Jadi harusnya adalah menjadi orang-orang yang wasaddaqa bil husna. Jadi bagaimana? Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam melakukan kebaikan, amal soleh. Ya. Jadi ketika kita digampangkan melakukan amal soleh, ya, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita yakin bahwa memang ada balasan dari setiap apa yang kita lakukan. Ya. Wa amma man bakhila wastagna, tapi ada orang yang bakhil, Pak. Dan dia merasa cukup. Ya, merasa kemudian udahlah, udah banyak ini amalnya, ya. Wastagna dia. Bakhil, gak mau mengorbankan waktunya ya untuk kebaikan, untuk ketaatan. Bakhil dalam urusan waktu, sama harta dan sebagainya. Ya. Bahkan dia wakadzdzaba bil husna. Dia menjadi orang-orang yang mendustakan balasan, ya, mendustakan pahala, bahwa memang pahala kebaikan itu ada, ya, balasan dosa itu ada, begitu. Dimudahkan pula dia dalam melakukan kemaksiatan, dalam melakukan kejahatan. Jadi kalau ada orang yang dia melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, lancar aja begitu, Pak, lulus aja banyak, nggak ketahuan begitu. Nah, hati-hati, khawatir lagi dimudahkan yang menuju ke neraka. Ya, kalau ada anak-anak udah ngebohongin orang tuanya, bangga lagi, Pak. Oleh, ya, ibu saya bohongin, saya tipu. Padahal suruh ngumpulin dananya 50.000, ya saya mintanya 100.000. Udah bikin dosa, malah bangga begitu, ya. Hati-hati. Ya, jadi Allah ingatkan seseorang dengan siksanya tadi, setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dikerjakan. Ya, begitu juga balasan atas kejahatan yang dikerjakan. Ya, ini mudah-mudahan lebih menguatkan kita. Kemudian bentuk wahzaru, ya, masih dalam surah Al-Imran ini, ya. Jadi diingatkan di ayat 41, ya ayyuhar rusul, la yahzunkal ladzi yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi'afwahihim wa lam qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhib sama'una liqaumin akharina lam yaktuka yuharrifuna al-kalima ba'di mawadihi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu. Jadi bentuk fakhudhuhu, ya, diingatkan akan ada siksa, ya. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa khawatirlah kamu dengan siapa? Dengan perilakunya, ya, orang-orang yang memang digambarkan dalam ayat ini, orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi. Jadi ada kata Allah dalam perjalanan, ya, kehidupan ini, orang-orang yang dia sama'una lil kadhib, ya, berlomba-lomba, ya, dalam yusari'una fil kufri. Bagaimana
dia itu bersegera dalam urusan kekufuran. Ya, Pak ya. Jadi kenapa kita diingatkan jangan sampai menjadi orang-orang yang membuka diri, membuka ya hati pikiran kita dalam urusan kekufuran. Karena kenapa? Karena pada saatnya nanti orang yang membuka ya hati pikirannya terhadap nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kemaksiatan, maka dia akan lebih dekat dengan ya lebih mencintai nilai kekufuran tadi. Akhirnya dia lebih dekat ya kepada orang-orang kafir. Jadi kata Allah dalam An-Nahl 106 itu, man saraha bil kufri sadra. Ada orang-orang dia yang melapangkan dadanya ya untuk nilai-nilai kekufuran. Masuk, Pak. Ah, nggak apa-apa deh. Ya, ini kan sudah zaman global, nggak apa-apa lah. Ya bersikap, berperilaku, berpendapat, dan sebagainya. Ya kemarin kita datangi tuh tamu ya. Siapa? Aus. Ya. Nah itu ketika ya man saraha bil kufri sadran, hatinya, dadanya Pak, membuka ya, menganggap kemudian dengan seperti itu misalkan ya menyambut tamu silakan saja. Tapi jangan sampai kemudian ya berlebihan. Karena ketika ini dilakukan, ini istahabul kufru alal iman. Yang kita khawatirkan nanti kemudian dia lebih yang menyukai yang namanya nilai-nilai kekafiran daripada nilai keimanan. Dikata Allah dalam Al-Quran. Ya, bahkan di dalam ayat lain diingatkan bagaimana pada saatnya nanti yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Aqrabu minhum lil iman. Dia lebih dekat ya kepada orang kafir, orang yang memusuhi Islam dibanding dengan orang Islamnya sendiri. Ya kalau kepada orang Islamnya sendiri apa-apa nggak suka, ya dituduh macam-macam. Ada nggak begitu? Ya, malah tidak welcome begitu, tidak kemudian bersahabat begitu Pak. Jadi dituduhnya segala macam begitu. Nah, sementara kalau buat orang yang lain, non kafir tadi itu, ya dia berupaya bagaimana kemudian berbaik sangka dan sebagainya. Ya, ini keliru. Ya nanti ujungnya kita khawatir nih, dianggap ya wallahu arkasahu bima kasabu. Allah akhirnya menjadikan mereka mengembalikan kepada kekafiran. Kenapa? Karena perbuatan perilaku yang dia lakukan sendiri. Nah ini dalam ayat ini Allah ingatkan bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik Yahudi ini yusari'una fil kufri. Ada orang-orang yang sudah dia mengaku dirinya Islam, tapi dia masih yusari'una fil kufri. Ya, bersegera dalam urusan kekufuran. Ya, kalau maksiat, kalau kejahatan, kemungkaran, teleh kasida kumpul apa? Awal dia minta datang, ya kajian kegiatan misalkan atau apalah, susah banget. Tapi kalau ngumpulin orang untuk ya acara-acara yang gampang banget dan sebagainya, ya bahkan kata Allah seperti ini, dia mengaku amanna bi afwahihim walam tu'minu qulubuhum. Ya dia mengatakan dalam hatinya dia beriman, tapi ya tidak dengan hatinya. Ya, bahkan dia ini menjadi orang yang sama'una lil kadzib. Orang-orang yang sangat suka mendengarkan berita bohong. Nih Pak. Ya Allah ingatkan, fahdharu, takutlah kamu kepada Allah. Kepada siapa nih? Ya bentuk tadi kita diingatkan, diperingatkan, diwaspada hati-hati itu. Ini sama'una lil kadzib, mendengarkan berita-berita. Jadi hati-hati mensikapi ya informasi berita, jangan gampang kita men-share begitu Pak. Ya cek and recheck, kabayun begitu kan. Sama'una liqaumin akharin. Ya, bahkan kemudian dia menjadi orang yang sering mendengarkan perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadanya. Lam yatuka. Ya. Artinya berita hoax nih, jadi nih. Jadi senangnya
orang Yahudi itu mendengarkan seperti ini. Makanya kan ada tuh waktu itu disampaikan begitu ya, bahwa berita-berita yang nggak benar beredar itu sudah disiapkan memang. Ya orang-orang yang nggak senang kemudian pada saatnya disebar, dan sebagainya. Ini hati-hati. Ya. Bahkan kemudian yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi. Ya. Dia itu sering mengubah kata-kata tadi ya, ayat-ayat Quran dari makna yang sebenarnya. Maka kata Allah, fahdharu. Hendaklah berhati-hati. Ya. Orang yang seperti ini, kalau ada orang yang model begini, Pak, yusaribuna fil kufri, dia lebih senang sama'unal kadhib. Ya, ini kata Allah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala udah enggak menyukai lagi tuh. Ya, untuk mensucikan hati mereka. Karena kelakuannya, karena perilakunya, ya udahlah. Ya, Masya Allah. Ya, jangan sampai demikian. Dan yang terakhir, Allah, ya bentuk kehati-hatian Allah ingatkan dalam surat At-Taghabun, surat 64, ya, ayat 14 nih ya. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah, Pak? Orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ini ada yang menjadi musuh. Ini Bu ya. Jadi diingatkan dalam perjalanan kehidupan ya, berkeluarga, ini yang harus diingat oleh kita. Makanya Allah ingatkan, ada suami, ada istri yang dia jadi musuhan, yang ribut wae. Ya. Begitu. Begitu pun dengan anak. Usia dewasa sedikit, Pak, ya, dengan anak malah jadi musuh. Ya, berantem terus, anaknya makanya nggak suka di rumahnya dan sebagainya. Ini kan terjadi. Ya. Nah, itu konsepnya Allah ingatkan nih. Ya, fahdharu. Maka hadirkanlah kehati-hatian kamu terhadap mereka. Jadi bentuk perhatian kita disuruh ditingkatkan ya, Pak. Jadi solusinya bisa jadi ya, suami istri tadi kurang perhatian. Gitu. Ya, anak tadi itu kurang perhatian. Makanya Allah ingatkan Fahdu. Ayo. Ya, Masya Allah. Kurang naon, Pak ya? Biasanya. Ya. Kurang diajak kemana begitu. Maka ketika ada hal-hal yang sudah dilakukan sehingga dia bersalah begitu, kata Allah apa? Wa in ta'fu. Udah maafin aja, Pak. Ini yang luar biasa maafnya dari ibu-ibu ya. Itu luar biasa, kesalahan dapat, maafin lagi. Kapan? Terus saja. Bahkan watasfahu, setelah bermaafan itu adalah berlapang. Artinya jangan mengungkit kembali, jangan mengingat kembali ya kesalahan-kesalahan, jangan diungkit lagi. 10 tahun, 20 tahun yang lalu masih diungkit, Pak. Ya, sah tapi sana gitu ya. Wa taghfiru, kemudian mohonkan ampun kepada Allah. Doakan. Ya, ini konsepnya nih, Pak. Doakan, sebutkan nama istri kita, ya, sebutkan nama anak kita. Ya Allah, kelakuannya, perilakunya seperti ini, ya Allah, maafkan aku, maafkan anakku. Masya Allah. Ya, kita jawab. Mudah-mudahan berawal tadi dengan tadabbur surat Al-Maidah 92 ya, dari kata fahdharu tadi memberikan tambahan kepada kita ya, bentuk kehati-hatian dalam perjalanan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditambahkan? Cukup ya. Baik, kita dengan alhamdulillah alamin, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih menit. Ada tambahkan? Iya. Nah, tadi ya, bentuk pemimpin juga tentu menjadi bagian yang bagaimana posnotan fil ilmi tadi dibaca ya, bagaimana oleh imam ayatnya oleh imam.
ya adalah yang mereka juga menguasai dalam ilmunya, kemudian juga ya memiliki nilai-nilai keimanan. Ini penting sekali. Ya, dalam perjalanan tadi kita ikhtiar ya bagaimana kemudian yang memimpin kita ya adalah orang-orang yang punya perhatian terhadap agama kita. Ya. Orang-orang yang kemudian jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang dia menyakiti ya dirinya sendiri. Jadi diingatkan nih ya kata Rasulullah SAW ya, atau mencela dirinya sendiri, la yahtaqiranna ahadukum nafsah. Jika Rasulullah ada orang-orang yang dia itu mencela dirinya sendiri. Ya, janganlah kamu menjadi orang-orang yang mencela diri kamu sendiri. Sehingga para sahabat pada saat itu ya dia berkata, qalu ya Rasulullah, bagaimana kaifa yahdiru ahaduna? Bagaimana seseorang itu bisa mencela dirinya sendiri? Ya qala ya, yaitu ketika ya amrullahi alaihi fihi maqala summa la yaqulu fihi fa yaqulu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah ma mana'aka an taqula fi kada wa kada. Di mana dia itu melihat, menyaksikan ya ada agama ini diperolok-olok, ya agama ini dihinakan, agama ini dinistakan, ya bagian dari agama itu ya banyak nih, ya termasuk juga ketika dia menghinakan Nabi, Rasul dan sebagainya begitu kan. Maka kamu tahu itu, kamu saksikan itu, tapi kemudian kamu berdiam diri akan itu. Nah, kenapa tadi penting seorang pemimpin itu adalah dia memiliki ya nilai-nilai keagamaan tadi, bahkan keberpihakannya menjadi bagian yang jelas begitu Pak. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini ya akan berperan seorang pemimpin untuk menghentikan. Enggak semaunya, enggak seenaknya mereka menghinakan, mengolok-olok agama ini sebagainya. Dan itu termasuk ya orang yang mencela dirinya sendiri. Yakhir ahadakum. Ya. Nah, nanti pada saatnya di yaumil qiyamah kata Allah akan ditanya orang yang seperti itu, ya antaqula fi kada wa kada, kenapa kamu menyaksikan ya agama ini dihinakan, diolok-olok, ya kemudian kamu diam aja, padahal kamu punya kesempatan untuk menyampaikan, membela, ya, ya tidak membiarkan. Kan ada orang yang bilang biarin aja deh, urusannya masing-masing, ya udahlah dengan kondisi masing-masing. Enggak, akan ditanya oleh Allah, ya kada wa kada, ya mereka Pak nanti jawabannya apa? Mereka khasyatun nas jawabannya. Kenapa dia tidak mau membela, tidak mau memperbaiki keadaan kondisi, ya ketika agama ini dihinakan, ketika agama ini ya diolok-olok, diejek dan sebagainya, bahkan hanya dijadikan loncatan, batu-loncatan dan sebagainya. Dia beragama tapi ya semaunya, seenaknya begitu. Ya, kamu tahu kondisi tadi itu, ya kenapa nggak ngasih tahu? Khasyatun nas. Karena takut dengan manusia, takut dengan jabatan, takut dengan kekuasaan. Kalau saya kasih tahu nanti gimana tuh hilang jabatan saya, gimana tuh nanti ya hilang ya harta kekuasaan dan sebagainya. Sampai dikatakan fa iyaya kunta ahqu an takhsha. Sungguhnya kata Allah, aku lebih patut ya untuk ditakuti. Ya, dia lebih takut tadi kepada manusia dengan jabatan, ya hartanya tadi itu. Nah, jadi insya Allah itu juga menjadi bagian bagaimana kita diingatkan dengan kata-kata wahdaru tadi itu, berhati-hati, waspada, ya bagaimana bentuk-bentuk ini hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ada? Ya. Apa? Assalamualaikum. Ya. Kemudian ada di surat Al-Nisa itu
142. Ciri orang munafik itu adalah memilih pemimpin. Pemimpin tapi pada ayat berturutan. Itu gimana? Apa tadi kalau kita tampilnya golongan itu bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang banyak di berbagai tempat ya menjelaskan tentang perilaku perbuatan ya orang-orang munafik ini. Yang tentunya ketika Allah sudah mengingatkan, maka kita berupaya untuk menghindarkan yang misalkan seperti An-Nisa 142 ya. Yang orang munafik itu ya menganggap dia menipu Allah Subhanahu wa taala, mengelabui, tapi dialah sesungguhnya yang terkelabui begitu kan? Maka apa cirinya itu? Ya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, maka dia dengan malas-malasan, qamu kusala. Ya, berdirinya, datangnya nggak punya rasa semangat begitu Pak. Ya, jadi kalau saya mendengar sholat itu harusnya kita bahagia, gembira. Alhamdulillah. Ya, dengar azan jangan geus azan deui wae ieu. Karake ya, sholat zuhur begitu, sholat zuhur mah tuh setengah 3 begitu banyak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas ya, dan dia ketika berbuat ya dia hanya ria, ingin dipuji. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali yang sedikit. Ya enggak mau dia ingat Allah. Padahal kita bersalawat sholihin Pak, Masya Allah, orang-orang salat terdahulu itu ya dalam urusan berzikir ya bukan hanya ratusan ya, ribuan ya mereka berzikir tadi ya, bahkan membasahi lisannya dengan zikrullah ya setiap kesempatan tadi itu. Nah, kemudian juga dalam statement ya memilih tadi itu pemimpin, betul sekali ya, sampai tadi kemudian diingatkan ya kehati-hatiannya ada bentuk dosa ya yang Allah ingatkan, yaitu ketika ya dalam urusan menghadirkan ya seseorang yang mengatur urusan kaum muslimin gitu. Karena ya memang nggak lepas begitu Pak. Jadi orang yang kalau kita nanti minta bagaimana kemudian aturan-aturan itu tetap memperhatikan nilai ya akhlak, bahkan kemudian juga dasar dari kitabullah. Nah ini sesungguhnya bisa. Ya saya pernah juga tuh berdiskusi dengan seorang profesor yang dia bilang, kenapa sih ada orang-orang yang dia terus menghembuskan tentang syariat Allah ini ya ditegakkan dan sebagainya. Padahal lihat nggak, dia bilang ya bahwa hukum-hukum Allah juga dalam berbagai hal tadi sudah ada masuk dalam undang-undang. Nah kita berharap seperti itu ya, tapi kan nggak semua kemudian bisa menerima. Ya, beberapa aturan syariat yang memang kemudian juga ada dalam ajaran agama, ya itu masuk kemudian bagaimana urusan pernikahan, ya wakaf, ya. Nah itu kan menjadi bagian yang kemudian sudah ada undang-undangnya, walaupun belum ya perbankan sebagainya, ekonomi itu ada yang sudah masuk, tapi ketika hukuman rasanya kan belum. Coba itu pun menjadi bagian yang harusnya didorong, diketok ya palunya. Yang kemudian ketika sepakat, ya udah, pokoknya yang mencuri korupsi ini potong tangan. Ya, kalau memang sepakat kan selesai. Ya, jadi kan nggak menakutkan begitu Pak, nggak mengkhawatirkan. Ya, yang ketika diusung seperti ini, ya bisa dengan ketika sepakat ya semuanya tadi itu. Nah ini memang betul tadi. Ya, nah tadi ada balasan dosanya tuh Pak. Jadi jangan dianggap nggak berdosa, ya. Ketika kita menghadirkan, ya, seorang kafir menjadi aulia, menjadi pemimpin, apalagi dengan mendunul mukminin, ya, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ada orang beriman, ada kualitas imannya tadi itu, bahkan sampai Nabi kan mengingatkan, ya, ketika kita akan memakan ya potongan hasil kurban tadi, taqiyun. Aku lebih suka dari orang yang terlihat ketakwaannya. Jadi usah menyembelih itu. Ya, kan biasanya orang udahlah pokoknya sahabat menyembelih mah.
Ya nggak, yang motong, ya cek dulu tuh Pak. Yang motong tadi sholat nggak? Ibadah nggak dia? Kan ada yang suka menyerahkan, sok lah, ya kajagal weh, ya kajagal. Nah itu Rasul bisa nangkep, ya. Wallah, betul Pak. Jadi kehati-hatian tadi, kekhawatiran kita jangan sampai masuk dalam kategori ya sebagai munafik, bahkan tergolong orang-orang kafir karena kita mensokong mendukung mereka. Karena sudah jelas ya ayatnya dilarang. Wallah a'lam. Baik, cukup. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lebih maaf, billahi taufiq. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.